Lumpur Lapindo dan harta karun yang terpendam. Hai friends, apa kabar? Udah 17 tahun nih lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur masih jadi masalah yang bikin penasaran, ya enggak? Ada temuan nih yang menyebutkan ternyata lumpur Lapindo ini mengandung mineral harta karun yang diincar dunia loh. Katanya temuan itu bisa bikin ekonomi kita naik level nih friends. Oh ya? Tapi Walhi Jatim justru menilai lumpur Lapindo ini merupakan kutukan panjang bagi warga Sidoarjo. Nah loh, why? Wah, kabarnya si PT Lapindo juga punya utang nih sama negara yang gak kelar-kelar. Nah, gimana nih kabar si lumpur Lapindo sekarang? Kuy, kita bahas seru-seruan di video ini. Tapi senggol dulu tuh tombol subscribe-nya ya friends. Hey, kamu pasti pernah denger dong tentang lumpur Lapindo. Tahu nggak sih kisahnya? Nah ini dia friends. Jadi di Sidoarjo, Jawa Timur itu ada lumpur yang nggak berhenti-berhenti muncrat ya dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan sumburan lumpur itu berasal dari sumur Banjar Panji 1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Di lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Eits, tapi tunggu dulu, jangan cuma ngelihat sebagai bencana ya, karena di balik lumpur itu ternyata ada cerita yang menarik dan gak terduga loh. Ditemukan rare earth sebagai harta karun lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo ini kembali diperbincangkan sebab disebut memiliki harta karun yang terpendam dan jadi incaran seluruh penjuru dunia. Menurut penemuan terbaru, lumpur ini mengandung mineral langka yang bisa bikin kamu tercengang-cengang. Gak percaya? Nih ya, di dalam gumpalan lumpur ini ternyata ada lithium dan juga strontium yang bernilai tinggi. Bayangin friends, lumpur yang selama ini jadi masalah ternyata bisa berubah jadi sumber penghasilan negara kan? Lumpur Lapindo ini disebut punya kekayaan alam yang luar biasa, di mana di dalamnya itu tersimpan logam tanah jarang atau rare earth yang diburu dunia. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM ini juga bilang nih bahwa kandungan logam tanah jarang yang terkandung di lumpur Lapindo itu punya sejumlah sifat yang unik-unik. Dosen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga namanya Ganden Supriyanto ini juga kasih penjelasan bahwa logam tanah jarang ini tuh ternyata penting loh buat pemanfaatan teknologi tinggi. Wow, logam tanah jarang atau rare earth di dalam rumus kimia DSP ini nggak masuk ke dalam golongan lantanida dan juga aktinida. Selain masuk ke dalam golongan lantanida dan juga aktinida, logam tanah jarang ini juga disebut sebagai logam transisi friends gitu. Jenis logam ini penting banget dan juga punya harga yang cukup tinggi loh, karena dipakai buat teknologi-teknologi tinggi seperti campuran logam di bidang meteorologi. Ini dia negara produsen rare earth terbesar. Ada Cina. Jadi Cina ini adalah negara produsen rare earth terbesar di dunia. Jadi dulu di tahun 1993 produksi rare earth di dunia itu dikuasai sama negeri tirai bambu yang satu ini, menguasai 83% produksi rare earth dunia. Terus ada Amerika Serikat yang menyusul dengan 33%, kemudian ada Australia 12% dan masing-masing 5% dari Malaysia dan juga India. Beberapa negara lain seperti Brazil, Kanada, Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Thailand itu mengisi sisanya. Nah, di tahun 2008 jumlah produksi rare earth dari Cina ini semakin tinggi dengan menyumbang lebih dari 90% produksi rare earth dunia. Dan di tahun 2011 Cina itu bahkan nyumbang tuh sampai 97% dari produksi dunia. Wow, banyak banget ya, benar-benar menguasai dong. Terus mulai di tahun 1990 nih dan juga seterusnya, pasokan REE ini jadi masalah karena pemerintah Cina ini mulai mengubah jumlah yang diizinkan untuk diproduksi dan juga diekspor. Walhi Jatim menyebut lumpur Lapindo itu adalah kutukan. Kok bisa? Nah ini dia ya, penuturan dari Wahyu Eka selaku Direktur Eksekutif Walhi Jatim itu nganggap bahwa lumpur Lapindo itu sebenarnya adalah kutukan panjang buat masyarakat sekitar. Dia juga mengungkapkan bahwa bencana ini bukan karena faktor alam, tapi karena aktivitas pengeboran minyak dan gas bumi oleh Lapindo Brantas. Semburan lumpurnya benar-benar nggak terbendung ya. Ini menenggelamkan kawasan industri
industri, area pertanian, dan juga pemukiman warga, dan berdampak negatif yang benar-benar dampaknya masih bisa dirasain sampai sekarang, ya enggak? Nah, terus ada kabar lagi nih kalau katanya lumpur lapindo itu mengandung jumlah tanah jarang yang bernilai tinggi, jadinya justru bakalan nambah panjang kutukan yang dialami sama masyarakat sekitar. Masalah eksklusi sosial, dampak kesehatan, akses terhadap air, dan juga persoalan sosial lainnya ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik selama belasan tahun, friends. Yang seharusnya dilakukan ini adalah pemulihan terhadap bencana ini, bukan nambah beban yang udah ada, ya nggak sih? Inilah sebabnya kenapa Wahyu nyebut lumpur lapindo itu sebagai sebuah kutukan. PT Lumpur Lapindo masih punya utang. Nah, jadi Lapindo ini katanya masih punya utang loh. Mereka ini masih punya utang sebesar 773,38 miliar rupiah. Itu belum termasuk bunga sama denda pengembaliannya. Ini bukan kayak utang ke bank ya, tapi kali ini utangnya lebih kayak ke negara gitu guys. Jadi totalnya itu bisa nyampe 2,2 triliun rupiah cuy. Gila, banyak banget ya gak sih? Tapi gini, yang bikin agak-agak ngakak gitu ya, yang agak-agak lucu nih ya, mereka harus bayar cicilan setiap bulan. Ya ampun, ya udah berasa kayak nyicil Shopee Pay. Tapi sampai 2019 ini baru nyicil sekali doang. Mereka baru nyicil 5 miliar rupiah. Waduh, utangnya jadi makin numpuk ya kan, gara-gara dendanya terus jalan dong. Nah, saat ini Kementerian Keuangan juga lagi ngejar-ngejar PT Lapindo Brantas buat bayar utang nih ke negara. Dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan ini kayaknya juga mau ikut campur gitu ya, pengen cawe-cawe. Mereka mau panggil Kejaksaan Agung buat minta pertanggungjawaban dari PT Lapindo yang katanya jadi biang keladi lumpur ini. Waduh, jadi dilematis gini ya friends, bingung gitu. Ya, semoga aja mau diapain itu lumpur bisa berdampak positif deh ya buat negara dan juga warga setempat. Oke friends, udah dulu ya. Pokoknya stay tune terus di Zona Bisnis ID.